Saudara-saudara, salam jumpa lagi dengan saya Romo Sipri dalam channel Sipri Wagung SVD. Pada hari ini kita kedatangan tamu. Di sini ada Romo Doni, misionaris Zambia. Halo Romo Doni, Iya, salam jumpa. salam jumpa juga. Saudara-saudari terkasih, SVD Indonesia sekarang ini mengirim banyak misionaris ke luar negeri. Hampir 80 negara di dunia itu misionaris SVD berkarya, termasuk misionaris dari Indonesia. Dan salah satunya adalah Romo Doni yang berkarya di Zambia. Romo Doni ditabiskan sejak kapan? Saya ditabiskan 10 Januari 2016. 2016 ya. Lalu berangkat ke Zambia tahun berapa ya? Tahun 2017. Oh, berarti sebelumnya pernah sambil menunggu visa ke Zambia membantu pelayanan di Paroki Arnoldus ya? Paroki Arnoldus ya. Baik, mungkin teman-teman ingin tahu Zambia itu seperti apa sih? Mari kita tanyakan Romo Doni. Romo Doni bisa menceritakan ya, menggambarkan secara singkat itu Zambia itu seperti apa? Kalau kita lihat dari demografi penduduknya, dari sisi agamanya, 60% itu beragama Protestan. Sedangkan Katolik itu sekitar ya 30%, lalu Muslim 2% ke 3%. Sisanya baru agama lain-lainnya. Jadi itu kurang lebih. Nah, lalu kalau dari total populasi sekarang ini kurang lebih sekitar 18 juta. 18 juta penduduk ya? Penduduknya. Jumlah penduduk. Ya. Nah, Zambia itu landlocked country. Maksudnya adalah Zambia itu tidak memiliki area pantai sama sekali. Teman-teman, Zambia itu ada di tengah benua Afrika. Berarti di sekitarnya itu ada negara-negara lain yang juga berdaulat. Ketika Romo Doni diutus ke sana, apa sih sebenarnya reaksi pertama itu? Perasaannya seperti apa? Wah, aku mau ke Afrika nih. Saya merasa senang aja karena Zambia adalah negara pilihan saya yang pertama. Oh ya, memang dipilih ya? Itu pilihan pertama. Pilihan pertama. Dulu ketika saya mau melamar untuk kerja di luar negeri, ada 3 negara tujuan saya: Zambia, Kenya, dan Tanzania. Dan semuanya di Afrika? Semuanya Afrika, saya pilih Afrika. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada keraguan gitu ya? Tidak ada keraguan, ya jalan-jalan aja. Tahun 2016 berangkat ke Zambia, 17 ya? 2017 berangkat ke Zambia. Jadi pengalaman menarik apa sih tiba pertama kali di Zambia? Nah, ini pengalaman menarik sekaligus juga menantang. Pertama kali saat sampai di Zambia, belum sampai sejam, saya dirampok orang. Semua ludes gitu? Semua ludes. Tinggal pakaiannya. Waktu itu bawa 2 tas, lalu tas yang satu berisi pakaian dan semua barang-barang, bahkan dokumen-dokumen dan uang itu diangkat. Tinggal 1 tas lagi, ya itu yang seadanya saja yang ada waktu itu. Jadi itu pengalaman pertama, ya saya bersyukur juga mungkin dari pengalaman itu. Mungkin ada pesan, mungkin datanglah ke tempat baru, bekerja ke tempat baru, masuk dengan situasi baru. Jangan bawa dengan segala hal-hal yang mungkin di belakang. Jadi manusia baru lah intinya. Ya, termasuk pakaian juga ya, baru semua ya. Banyak mak. Belanja baru gitu. Belanja baru. Oke, pasti ini ya, menghadapi situasi seperti itu ya, tentu saja ada perasaan tertentu ya. Misalnya ketika barang-barang bahkan ijazah apa semua diambil orang ini ya. Reaksi Romo Doni misalnya apa ya? Awal-awal tuh yang saya ingat tuh saya terduduk diam di parkiran. Terduduk diam, menangis juga enggak. Kayak gimana? Wah, apa maksudnya ini? Itu aja. Bertanya untuk apa artinya semuanya itu. Itu aja. Lama-kelamaan bilang, oh ya mungkin inilah artinya. Seperti saya bilang, masuk ke tempat baru, melangkah dengan hidup baru, jadi manusia baru. Jangan bawa segala hal yang ada di belakang. Jadi sangat biblis ya. Kalau ini tinggalkan segala sesuatu ya. Masuk ke daerah baru dan mulai sesuatu yang baru. Wah, luar biasa ya. Jadi
Udah sekarang liburan pertama ya? Liburan Nah, pertama. jadi setelah berapa tahun? Setelah 3 tahun libur ya? Sudah setelah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun baru bisa libur. Sebenarnya 3 tahun, tapi gara-gara karena COVID, Iya. akhirnya segala rencana itu tertunda, dipindahkan ke tahun berikutnya. Iya. Kalau dari segi apa pelayanan ya, karya pelayanan di Zambia itu misionaris kita, misionaris SPD khususnya itu berkarya di bidang apa saja? Apakah parokial atau kategorial? Parokial iya, kategorial juga iya. Paroki otomatis ada yang bekerja di paroki-paroki. Di sana kita ada beberapa paroki. Zambia itu secara keseluruhan adalah mission. Mission ya. Jadi segala sesuatu bertanggung jawab langsung ke Roma. Nah, lalu karya pelayanan adalah paroki. Kategorialnya itu ada yang bekerja di penjara, lalu kemudian di sekolah, lalu juga ada yang bekerja untuk Caritas. Caritas ya. Caritas. Tapi pada umumnya itu di parokial. Lalu di sana juga kita punya rumah formasi, novisiat dan untuk filosofi house-nya di sana. Iya ya, untuk Ya, calon imam ya. calon imam ya. Jadi kalau di sana sekarang misionaris Indonesia ada berapa orang ya untuk Wah, Zambia? sekarang terakhir itu 5 Ada 5 orang. 5 orang. Nanti akan bertambah 2 orang lagi 2 orang lagi. yang mereka baru saja mendapat kekal dari Lero. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi mereka akan bergabung dengan kami. Sebenarnya 6 untuk sekarang ini, tapi Bu Derpai dia harus kembali ke Indonesia untuk melanjutkan misinya di Indonesia. Dari 6 sekarang tinggal 5. Tapi nanti kami akan kedatangan 2 orang lagi baru dari Indonesia. Baik, Romo Doni mengalami bahwa situasi kehidupan orang Zambia sendiri ya, mayoritas di sana apa? Petani atau peternak? Di sana mereka bertani dan peternak, Bertani banyak dan farm, peternak, ya. dari pertanian peternakan. Nah, kalau mau digambarkan secara utuh negara itu, dari pertanian peternakan mereka juga masuk, lumayan besar. Lalu untuk mineralnya ada koper itu perunggu. Perunggu ya. Itu termasuk cadangan terbesar di dunia. Jadi Perunggu ya. jadi banyak income negara ini dari koper. Tapi sayangnya lebih banyak hasil mentahnya yang dikirim. Dikirim ya, ya. Jadi ya ada pemasukan untuk negara, tetapi tidak sebesar kalau mungkin mereka ada produksi lebih lanjut ya, lagi. pabrik sendiri ya. Sebagai misionaris itu mengalami dinamika pelayanan di sana ya. Ya. Ya tentu saja menghadapi tantangan tapi juga kegembiraan ya. Ada kegembiraan tapi ada kesulitan yang membuat merasa istilah Tertantang. kita bilang tertantang gitu ya. Iya. Nah, aku lebih suka sih melihat apa sih yang menggembirakan daripada melihat apa tantangan, pasti ada tantangan gitu ya. Iya. Tapi kegembiraan apa saja yang bisa dialami oleh Romo Doni selama kurang lebih 4 tahun di sana, berhadapan dengan umat dalam pelayanan atau teman-teman dari gereja lain atau agama lain. Pertama yang saya lihat itu di sana ada banyak kerjaan. Ada banyak kerjaan. Ya? Ada banyak kerjaan sebagai orang muda. Semua bisa dikerjakan. Ada kesempatan untuk bekerja. Ya, ya. Ada banyak hal. Nah, contoh kayak sekarang kami punya sekolah, kami lagi bangun sekolah. Lalu sekarang kami juga lagi bangun gereja bersamaan juga. Dan ada banyak segala kemungkinan untuk dilakukan. Bahkan kami sebagai paroki juga rencana lagi mau bangun gua Mare paroki karena belum punya. Ya. Tapi perlahan-lahan kami akan buat satu persatu. Jadi untuk pekerjaan ada banyak sekali pekerjaan. Ada itu banyak, dalam ya. konteks untuk membangun fisik, membangun umat juga ada banyak sekali kerjaan. Banyak sekali. Kalau untuk wilayah Indonesia kita mungkin sudah sistemnya sudah banyak, sudah jelas. Bahkan umat juga banyak terlibat. Ya. Di sana dalam tanda kutip ada juga umat terlibat, tapi tidak seperti kita. Sistemnya juga tidak seperti kita. Kayak contoh hak. Di sini kita ada. Lalu ada banyak komisi ini, komisi itu. Di sana belum terlalu banyak, belum terlalu familiar. Ya, ya. Nah, dengan adanya konsep mungkin yang kita miliki di Indonesia, ketika kita bawa ke sana mungkin ada sedikit memberi nuansa berbeda. Jadi ada banyak kemungkinan untuk dikerjakan.
luar biasa. Kalau orang mudanya gimana? Mungkin teman-teman orang muda di Kalau kaum Paroki mudanya Arnoldus atau dimanapun pasti mau tahu juga keadaan orang muda di sana. kurang lebih kita pada umumnya, Ya, ya. orang muda. Hanya jangan kita pikirkan orang muda di sana sama seperti kita. Karena apa? Dari sisi teknologi dan segala-galanya kita jauh lebih berkembang. Di sana belum terlalu. Ya. Untuk memudahkan tuh memahami gini. Nggak semua anak muda di sana punya smartphone. Oh iya ya. Dibayangkan kalau smartphone aja nggak semua orang miliki, bagaimana akses dengan internet, Iya. Ya. akses segala-galanya. Itu aja. Kalau ini apalagi yang bisa diseringkan ya Ramadhani, terutama berhubungan dengan dinamika pelayanan atau kehidupan beriman Katolik di sana gitu ya. Di sana tuh Sakramen atau apa gitu ya. Nah, kalau di sana sakramen, paling unik adalah pernikahan. Kalau di sini kita pernikahan itu oke, mungkin lajang dan lajang menikah pada usia muda. Di sana agak sulit untuk melihat orang menikah pada usia muda. Iya, iya. Lebih sering akan melihat pernikahan tuh ketika orang sudah punya anak, sudah besar. Karena ada kebiasaan, ada konsep. Saya akan menikah dengan orang ini ketika saya sudah benar-benar yakin bahwa dia akan hidup bersama saya selama-lamanya. Oh. Jadi tidak mengherankan kalau kita akan jumpai ada satu keluarga tetapi berbeda bapaknya. Kalau untuk satu ibu beda bapaknya. Itu cukup lumrah. Jadi hal seperti itu biasa di sana ya. Biasa. Berarti kalau ada sakramen pernikahan itu berarti orang betul-betul udah mantap akan sudah hidup yakin bersama, bahwa hidup bersama ya. Tapi walaupun tidak jadi jaminan ya, tetapi ada keyakinan besar bahwa ya nanti saya mati pun dengan dia. Iya. Samping dia seperti itu. Jadi teman-teman ternyata beda negara, beda budaya, beda tempat, beda juga tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Termasuk kalau hubungan dengan memilih kapan harus menerima sakramen atau sakramen tertentu, termasuk sakramen pernikahan. Itu yang unik ya di Afrika. Ya. Afrika umumnya gitu ya. Rata-rata ya itu pada umumnya seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan di beberapa tempat yang lain karena saya belum pernah mengunjungi semuanya, tapi ada beberapa tempat mungkin agak berbeda. Tetapi kurang lebih kalau pada Zambia kurang lebih seperti itu pada umumnya. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang mau tanya, Zambia itu sebenarnya dari segi apa kalau kita lihat posisinya letak di benua Afrika itu letaknya di mana? Selatan, tengah atau utara? Dia sebenarnya masuk ke arah selatan. Sudah dekat dengan sudah dekat ke arah Namibia, Botswana, bahkan dekat ke South Afrika. Afrika Selatan. Tetapi kalau mau ditarik agak ke tengah masih sangat dimungkinkan karena dekat dengan Kongo. Kongo itu masuk Afrika Tengah. Lalu kalau mau dibilang ke Afrika Timur juga sangat mungkin karena dekat dengan Tanzania. Tanzania itu masuk daerah Afrika Timur. Jadi sebenarnya ke tengah juga enggak, ke selatan juga enggak, ke timur juga enggak. Jadi dia di tengah ya. Tengah tapi lebih dekat ke arah selatan. Lebih dekat ke selatan. Bahasa nasionalnya bahasa apa? Inggris. Nah, bahasa nasional itu pakai bahasa Inggris. Tetapi masing-masing provinsi mereka punya bahasa masing-masing. Setidaknya ada 7 bahasa daerah yang agak umum. Nah, tetapi secara keseluruhan sebagai suatu negara ada 73 bahasa. Waduh. Nah, contohnya di tempat saya tugas itu awalnya adalah suku bangsa Lea, berbahasa Lea. Lalu kemudian datang orang Bemba, sekarang berbahasa Bemba. Tetapi pada dasarnya orang-orang juga tidak hanya berbahasa Bemba, berbahasa Nyanja, Tongga dan lain-lainnya. Nah, ketika kita datang ke pasar, kita akan bertemu dengan banyak orang berbicara dengan bahasanya masing-masing. Seperti itu. Ya mau tidak mau sebagai orang asing juga harus belajar banyak bahasa lokal ya. Iya. Gimana perjuangan belajar bahasa lokal itu luar biasa. Itu menantang. Kenapa menantang? Karena saya belajar bahasa Bemba. Bahasa Bemba
Saya belajar agak di hulu, agak jauh ke pusatnya. Iya. Tapi ketika kembali ke tempat saya bertugas, bahasa Bembanya sudah bahasa Bemba yang tidak murni lagi. Tidak murni ya. Ada beberapa kosakata yang saya pakai di sana dulu tidak berlaku di sini. Iya. Orang nggak ngerti lagi pakai bahasa itu. Lalu akhirnya untuk mempermudah saya menggunakan bahasa Inggris. Itu Bahasa aja. Inggris. Bahasa Inggris Iya, aja. iya. Jadi bahasa pengantar umumnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, lalu kalau ada juga misa bahasa lokal itu pakai bahasa Bemba. Bahasa Bemba. Bahasa Bemba. Berarti perlu perjuangan ya sebagai misionaris orang asing. Iya. Ya, tapi modalnya bahasa ini ya, bahasa Inggris. Kalau saya ke sana berarti harus belajar bahasa Inggris juga ya. Yoi. Bahasa Inggris baru belajar bahasa daerah. Bahasa lokal. Kerjanya double gitu. Double. Perjuangannya juga berlipat ganda. Jadi sekarang liburan pertama dan Iya. akan kembali bulan September ya. Iya. Jadi kembali dengan semangat baru untuk pelayanannya. Iya. Jadi ada apa rencana-rencana apa lagi setelah kembali ke sana? Masih melanjutkan kerjaan sebelumnya karena saya diberi tugas untuk sekolah. Saya Iya. melanjutkan tugas untuk sekolah lagi, pengembangan sekolah. Lalu berencana untuk kalau ada sedikit uang saya akan coba bangun kelas baru karena sekarang baru sampai kelas 2, kelas 1. Kelas Iya. 2-nya itu yang rencana saya coba dibangun lagi, dan masih ada lanjut lagi pembangunan gereja paroki seperti itu. Jadi ada pembangunan fisik, ada pembangunan gereja Iya. ini ya, gereja Iya. yang hidup. Iya, hidup. Luar biasa. Jadi ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman orang muda di Indonesia misalnya, siapa tahu banyak yang mau jadi misionaris. Menjadi misionaris itu seperti yang saya bilang, masuk ke wilayah yang baru, pola pikir baru, segala sesuatu yang baru. Mungkin itulah yang mungkin Tuhan ajarkan pada saya ketika saya masuk ke Zambia pertama kali. Masuklah dengan sesuatu yang baru, bekerjalah dengan sekuat tenaga, sehingga membawa sesuatu yang baru bagi orang setempat. Bukan membawa segala sesuatu yang lama, Tidak membawa yang dari sini ke sana Iya. secara utuh, tidak ya, Tidak, tapi belajar sesuatu yang baru, baru di adaptasi. sana. Ya, passing over ya. Passing Kalau over. istilah yang khas di SPD itu passing over Passing ya. over. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau jadi misionaris, ya bisa melalui SPD. Salah satunya Romo Doni menjadi misionaris yang luar biasa di Zambia. Terima kasih Romo Doni untuk sharing, dan teman-teman yang menonton di channel Cipriwagung SPD, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekarang kita mengucapkan terima kasih kepada Romo Doni atas sharing pengalaman berkarya di Zambia, dan teman-teman kita doakan supaya Romo Doni di Zambia tetap sehat dan tetap penuh sukacita dalam pelayanan, karena dia akan kembali nanti ke sana kurang lebih awal September. Kita doakan agar perjalanan penerbangan itu lancar dan tiba dengan selamat sehingga dapat berkarya dengan misi yang luar biasa menarik di Zambia. Terima kasih Romo Doni. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton di channel ini.